Di penghujung musim kemarau tahun ini, Jakarta terbenam dalam keresahan, kegersangan yang teramat sangat. Keresahan yang melahirkan kerinduan tersendiri terhadap kesejukan dan ketenangan. Namun ada kegersangan lain yang tak mungkin dapat ditinggalkan, dilepaskan begitu saja dalam kehidupan ini, yaitu kegersangan masa lalu dalam diri manusia itu sendiri. Kegersangan hidup yang terhampar dengan puing-puing noda masa silam, membara di masa kini dan menarakakan masa yang akan datang. Kelelahan, kesenyapan, dan keremajaan terselip di antara kehijauan daun-daun dan keharuman bunga-bunga yang tersisa dalam musim lain yang bernada cinta kasih. Kemesraan dan kerinduan yang kodrati bahwa masa muda tak mungkin kembali lagi. Lina, barangnya Rano. Mah, Lina. Mah, ini Hafid, teman sekolah yang Lina ceritakan tempo hari. Dia mau ikut berlibur di sini. Silahkan, tapi jangan terlalu jauh melangkah ya.
Hafid. Sini. Masa tiap pagi cucu kolam renang? Memangnya kalau rajin, kenapa? Hah? Ayo ah. Nanti. Aduh. Sini. Udah dong basah. Aduh. Iya, sebelum tamu-tamu kita datang, alangkah baiknya kita ucapkan selamat panjang umur. Semoga berbahagia selalu. Hafid, kasih selamat dong. Selamat. Memang ibuku seorang janda, kesepian lagi. Tapi selama ada aku, beliau merasa bahagia. Cukup keras? Cukup, boleh kurangin sedikit. Rin, salahmu sendiri. Kau kawin terlalu muda. Dapat suami 3 kali lebih tua dari umurmu.
aku bicara begini, maaf loh. Aku kawin umurku 29, tapi suamiku umur 16. Ya, tapi kami kawin diam-diam saja. Kalau tidak, dia tidak bisa meneruskan sekolah pilotnya. Entah karena perbedaan umur, atau memang sudah nasibnya. Kenyataannya suamiku lebih lihai di atas awan daripada di tempat tidur. Dia tahu kalau aku suka terima jajan dari luar kalau dia lagi terbang. Habis daripada nganggur, seperti kau sekarang. Nih, Aduh, enak. betul kan? Ditahan-tahan, ngumpul dibahas semua. Memangnya menjadah lama-lama itu enak? Ada input, mesti ada output. Aku sendiri menjadi janda baru sebulan waktu itu. Rasanya sudah nyer-nyeran. Kau juga sudah 2 tahun ditinggal suami. Apa selama itu tidak ada keinginan untuk kawin lagi? Tapi soal input dan output tadi tetap aku jaga. Sama siapa? Ya, sama siapa saja. Pokoknya sama-sama senang dan sama-sama butuh. Sip deh. Kebanyakan anak muda sekarang sudah komersil. Yang kelas congean pun tidak mau gratis. Kau masih doyan, Don tua? Apa yang didapat dari yang sudah pangkotan? Sekali-sekali kita mesti butuh jatah yang masih fresh. Biar awet muda. Kau belum terlambat, Rin? Masih kenyal kok. Sip deh. Tunggu tanggal mainnya. Nanti biar aku yang ngatur. Kenapa? Mencuci kolam lagi? Ini yang perlu dicuci. Nih lihat. Sini dong, kembalikan. Sini. Nih. Itu aja ngambek. Itu kan foto kakakku. Kakak. Kuno, tahu? Lina. Lina. Nih. Selamat siang. Selamat siang. Mana aja, Rin? Udah lama gak ketemu. Sedang istirahat di puncak. Aduh, enaknya Tante Genit ini. Iya dong. Rambut saya sudah selesai? Sudah, Tante. Sudah.
Saya ke dalam dulu ya. Ya. Eh, Hai. Siang, Tante. selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Nah, Tante kita datang. Syukur. Ada apa nih? Biasa. Konflik sama suaminya. Ah, itu biasa. Justru kalau sudah damai, lebih nikmat lagi. Suami istri itu orang yang sudah dewasa. Tapi kenapa kadang-kadang kelakuan saya seperti anak kecil? Apa misalnya? Soal permintaan. Bukan saja minta uang belanja dan sebagainya. Tapi minta ditiduri. Ya, terpaksa saya menangis seperti anak kecil. Kalau melihat suami setiap malam kerjanya tidur melulu. Alasan terlalu capek. Karena kesibukan di kantor. Soal tidur, kita tidak bisa menyalahkan suami. Tapi untuk membuat suami doyan tidur, tergantung pada usaha kita sendiri. Kalau perlu, kita berbuat seolah-olah jadi pelacur. Tapi pelacur yang mempunyai langganan tetap. Seorang, yaitu suami kita sendiri. Ah, bisa aja. Betul loh. Kalau nggak percaya ya udah. Teori sih gampang, Tante. Tapi prakteknya ini. Lina bilang pergi sama kamu. Kok kamu sendirian? Katanya kemari. Tapi saya kemari tidak ada. Pasti ada apa-apanya nih. Biasa, Tan. Rahasia muda-mudi. Ayo kita ke villa. Fit. Minum kopi dulu. Kenapa? Susu?
Sambil lewat, saya ambil kereta yang perbaiki kemarin. Kenapa, Tan? Kok pucat? Sakit? Tidak apa-apa. Buku ini aneh. Aneh sekali ceritanya. Tentang apa? Hafid, percayakah bahwa di dunia ini ada penjelmaan kembali dari seseorang yang sudah mati? Tidak. Ayahku juga sudah meninggal dunia. Tapi beliau tidak pernah menjelma kembali ke dunia ini. Tante juga mengharapkan demikian. Lina mana? Entahlah, apa yang ditulisnya sejak sore tadi, sampai dia betah berkurung dalam kamar itu. Sudahlah, kita bicarakan hal-hal lain. Hafid, tambah lagi kayunya, biar lebih hangat. Dengan Lina, sudah tentu saya tidak akan mendapatkan seperti ini. Hanya kebahagiaan, sebagaimana layaknya orang bercinta. Saya kira Tante juga bisa memahami. Ya. Dan prinsip untuk Tante sendiri, bahwa manusia seperti Tante ini, pada usia setua ini, berhak dicintai dan mencintai. Itu juga perlu kamu tahu. Saya kira saya bisa dapat merasakan cinta kasih dari Lina.
Seperti apa yang saya dapatkan sekarang dari... Semua laki-laki tidak jauh berbeda denganmu, Hafid. Tapi tidak semua wanita dapat diharapkan begitu. Kenapa tidak? Itu kan suatu bukti bahwa cintanya masih ngambang padaku. Cinta yang suci tidak harus perlu dijelaskan dengan menyerahkan diri bulat-bulat. Cinta bukan terletak pada tubuh, tapi pada hati nuranimu dan ketulusan hati Lina. Maaf Tante, apakah Tante dulu sewaktu masih hidup di alam seusia Lina itu tidak pernah... Pernah, berulang kali kuserahkan segalanya pada kekasihku. Jauh selama kami masih bercinta. Jauh sebelum waktunya untuk berbuat sebagai suami istri. Dengan Elina almarhum? Dengan laki-laki lain, kekasihku. Apa akhirnya? Setelah ia menerima seluruhnya, malah mencari kepuasan dengan menciptakan kekasih lain yang baru. Masihkah kau berpendapat bahwa penyerahan seorang perawan dapat menjamin terjalinnya suatu perkawinan? Sejak mula aku tahu, kau tidak akan pernah ingin sungguh-sungguh untuk menjadi seorang calon suami yang baik bagi putriku. Hafid, kau hanya akan merupakan seberkas awan hitam yang akan melintas di tengah lukisan hidup anakku dan diriku. Lina sering mengeluh padaku mengenai soalmu yang satu ini. Untuk itu kuberikan diriku untuk... Hafid? Tunggu, Lina. Apa yang perlu ditunggu? Semuanya sudah jelas. Kau terlalu cepat mengambil keputusan. Daripada aku menyakiti hati ibuku, lebih baik aku pergi. Kau anggap ibumu siapa? Kau pikir aku ini apa? Sama. Kau anggap ibuku apa? Kau pikir aku ini siapa? Kau keliru, Lina. Tidak ada yang dapat meruntuhkan hatiku darimu. Turunlah, kita bicara baik-baik. Tidak. Aku harus pergi. Walau naik bis sekalipun. Lina. Lina, tunggu. Tidak. Lina. 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 Hafid! Arman, kau kawanku yang paling tahu akan kehidupanku. Sebegitu jauh, kau juga tahu betapa aku mencintai Lina. Setiap anak mencintai orang tuanya, Rini. Dia cemburu, Arman. Dia masih terlalu muda. Aku bukan sok suci. Tapi mana bisa aku merebut kekasih anakku sendiri. Kalian terlalu lama berdua di musim kemarau ini. Tempat ini terlalu sepi untukmu. Sebagai seorang wanita yang 2 tahun hidup tanpa laki-laki. Ini ucapan seorang sahabat, Rini. Bukan komentar seorang dokter. Dan yang kau perlukan saat ini
bukan hanya sekedar sahabat atau dokter, tapi seseorang pada siapa kau dapat melepaskan seluruh isi hatimu. Soalnya, kau terlalu banyak tahu latar belakang keluargaku. Kau selalu berprasangka buruk mengenai diriku. Lini, Iya, sejak aku menikah dengan suamiku yang sudah lanjut usianya. 1,5 kali usiaku tepatnya. Apa bedanya? Besar. Dia pedagang kaya. Dan aku seorang mahasiswa kedokteran yang cuma bisa merongrong duitmu yang kuperoleh dari dia secara berlebihan. Maaf, Rini. Bukan maksudku untuk mengembalikan masa lalu antara kita berdua. Aku hanya ingin agar Lina tidak mengalami apa yang pernah ku alami dulu. Kawin dengan seorang laki-laki yang lebih tua karena terdorong oleh sesuatu yang menyiksa. Biar mereka berdua memilih, menentukan, dan menikmati hidup ini sebagaimana adanya. Tinggalkan villa ini. Lina? 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 Hafid, karena yang terbaik adalah salah satu dari kita harus pergi. Lebih baik kita tentukan siapa yang harus pergi meninggalkan tempat ini untuk menemukan kebahagiaan. Jangan risaukan aku buat sementara. Lina. Tolong kasih tahu sama Lina, biar saya yang pergi ke Jakarta. Kau sudah cukup dewasa untuk menentukan sikap. Tante minta kau jangan sampai gagal dengan Lina.
cinta tidak mungkin tercipta oleh sebelah pihak saja, Tan. Saya kira Tante lebih tahu mana bercinta daripada Lina. Aku yakin kau bawa Tante ke sini tidak hanya untuk menyatakan puji-pujianmu saja, bukan? Sekedar agar Tante tahu apa yang kuinginkan sebagai seorang lelaki. Dan sekaligus meraba apa sebenarnya yang diharapkan dari seorang perempuan. Lina, barangnya Rano. Lina. Ma, ini Hafid, teman sekolah yang Lina ceritakan tempo hari. Dia mau ikut berlibur di sini. Silahkan, tapi jangan terlalu jauh melangkah ya. Ini ucapan seorang sahabat, Rini. Bukan komentar seorang dokter. Dan yang kau perlukan saat ini bukan hanya sekedar sahabat atau dokter, tapi seseorang pada siapa kau dapat melepaskan seluruh isi hatimu. Soalnya, kau terlalu banyak tahu latar belakang keluargaku. Kau selalu berprasangka buruk mengenai diriku. Rini. Iya, sejak aku menikah dengan suamiku yang sudah lanjut usianya. 1,5 kali usiaku tepatnya. Apa bedanya? Besar. Dia pedagang kaya. Dan aku seorang mahasiswa kedokteran yang cuma bisa merongrong duitmu yang kuperoleh dari dia secara berlebihan. Maaf, Rini.
Bukan maksudku untuk mengembalikan masa lalu antara kita berdua. Aku hanya ingin agar Lina tidak mengalami apa yang pernah aku alami dulu. Kawin dengan seorang laki-laki yang lebih tua karena terdorong oleh sesuatu yang menyiksa. Biar mereka berdua memilih, menentukan, dan menikmati hidup ini sebagaimana adanya. Tinggalkan villa ini. Lina, 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 Lina. Lina? Lina? Hafid, karena yang terbaik adalah salah satu dari kita harus pergi. Lebih baik kita tentukan siapa yang harus pergi meninggalkan tempat ini untuk menemukan kebahagiaan. Jangan risaukan aku buat sementara. Lina.
Hafid, karena yang terbaik adalah salah satu dari kita harus pergi. Lebih baik kita tentukan siapa yang harus pergi meninggalkan tempat ini untuk menemukan kebahagiaan. Jangan risaukan aku buat sementara. Lina. Tolong kasih tahu sama Lina, biar saya yang pergi ke Jakarta. Kau sudah cukup dewasa untuk menentukan sikap. Tante minta kau jangan sampai gagal dengan Lina. Cinta tidak mungkin tercipta oleh sebelah pihak saja, Tan. Saya kira Tante lebih tahu mana bercinta daripada Lina. Aku yakin kau bawa Tante ke sini tidak hanya untuk menyatakan puji-pujianmu saja, bukan? Sekedar agar Tante tahu apa yang kuinginkan sebagai seorang lelaki. Dan sekaligus meraba apa sebenarnya yang diharapkan dari seorang perempuan. Tentang apa? Hafid, percayakah bahwa di dunia ini ada penjelmaan kembali dari seseorang yang sudah mati? Tidak. Ayahku juga sudah meninggal dunia. Tapi beliau tidak pernah menjelma kembali ke dunia ini. Tante juga mengharapkan demikian. Lina mana? Entahlah, apa yang ditulisnya sejak sore tadi, sampai dia betah berkurung dalam kamar itu. Sudahlah, kita bicarakan hal-hal lain. Hafid, tambah lagi kayunya, biar lebih hangat.
Dengan Lina, sudah tentu saya tidak akan mendapatkan seperti ini. Hanya kebahagiaan, sebagaimana layaknya orang bercinta. Saya kira tante juga bisa memahami. Ya. Dan prinsip untuk tante sendiri, bahwa manusia seperti tante ini, pada usia setua ini, berhak dicintai dan mencintai. Itu juga perlu kamu tahu. Saya kira saya bisa dapat merasakan cinta kasih dari Lina. Seperti apa yang saya dapatkan sekarang dari... Semua laki-laki tidak jauh berbeda denganmu, Hafid. Tapi tidak semua wanita dapat diharapkan begitu. Kenapa tidak? Itu kan suatu bukti bahwa cintanya masih ngambang padaku. Cinta yang suci tidak harus perlu dijelaskan dengan menyerahkan diri bulat-bulat. Cinta bukan terletak pada tubuh, tapi pada hati nuranimu dan ketulusan hati Lina. Maaf tante, apakah tante dulu sewaktu masih hidup di alam seusia Lina itu tidak pernah... Pernah, berulang kali kuserahkan segalanya pada kekasihku. Jauh selama kami masih bercinta, jauh sebelum waktunya untuk berbuat sebagai suami istri. Dengan Elhina almarhum? Dengan laki-laki lain, kekasihku. Apa akhirnya? Setelah ia menerima seluruhnya, malah mencari kepuasan dengan menciptakan kekasih lain yang baru. Masihkah kau berpendapat bahwa penyerahan seorang perawan dapat menjamin terjalinnya suatu perkawinan? Sejak mula aku tahu, kau tidak akan pernah ingin sungguh-sungguh untuk menjadi seorang calon suami yang baik bagi putriku. Hafid, kau hanya akan merupakan seberkas awan hitam yang akan melintas di tengah lukisan hidup anakku dan diriku. Lina sering mengeluh padaku mengenai soalmu yang satu ini. Untuk itu, kuberikan diriku untuk... Fit? Minum kopi dulu. Kenapa? Susu?
Masa tiap pagi cuci kolam renang? Memangnya kalau rajin, kenapa, ha? Ayo ah. Nanti. Aduh. Sini. Udah dong basah. Aduh. Aduh. Oh iya, sebelum tamu-tamu kita datang, alangkah baiknya kita ucapkan selamat panjang umur. Semoga berbahagia selalu. Hafid, kasih selamat dong. Selamat.